Teman-teman, panen durian memang menggiurkan, sangat menggiurkan keuntungannya. Akan tetapi, merawat kebun durian perlu perjuangan, perlu pengorbanan, siap mental, siap kantong. Hari ini saya di Kebun Delongan Asma Farm yang saya mulai 5 tahun yang lalu. Bagaimana proses menjalaninya, suka duka yang saya alami selama 5 tahun terakhir? Yuk nonton video berikut. Selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Novrianto. Nah, untuk konten kali ini kita masih berada di Pariaman, Kebun Delongan milik Uda Topan. Nah, hari ini kita akan tanya-tanya Uda Topan lagi bagaimana serta tantangan apa yang dilalui Uda Topan dalam membangun perkebunan durian. Seperti ini kebunnya Uda Topan. Kebunnya sudah besar-besar teman-teman. Ini usia tanam sudah hampir 5 tahun. Jadi teman-teman tetap tonton terus channel YouTube ini. Semoga apa yang kami berikan bermanfaat. Selamat itu daun. Orang mesti mama. Sudah mati. Karena nanti ya. Terhadu mana? Pasang tual, Apa ya, Pak? pasang deh. Alah. Jadi nih. Nah. Nah, itu dia teman, Uda Topan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Uda Topan. Waalaikumsalam, Nob. Selamat pagi Uda. Pagi, Nob. Pagi. Rajin kali di kebun ya. Iya, pangkas-pangkas Nob mulai membenahi percabangan durian bawor kita. Oh gitu. Boleh minta waktunya sebentar Uda Topan? Oh iya, boleh. Oke, ya, Nob. Gini, saya dan mungkin kawan-kawan yang lain Aha. mau bertanya tentang bagaimana cara merawat durian serta tantangan apa saja yang udah alami selama berkebun durian. Oke. Mohon pencerahannya Uda Topan ini bagi saya dan kawan-kawan yang baru atau akan menanam durian. Mohon saran dan pendapatnya udah. Boleh, insya Allah kita cerita aja ya. Ya boleh. Oke. Jadi bagaimana ini udah pengalaman udah selama berapa tahun udah menjalani? Yang di sini di Pariaman ini udah masuk tahun ke-5, Nob. Masuk tahun ke-5. Nah, selama 5 tahun ini apa saja yang udah alami serta tantangan seperti apa yang dapat menghambat kita dalam berkebun durian? Oh iya. Oke, kita cerita ke 5 tahun yang lalu ya. Ketika dulu di awal-awal saya begitu antusias melihat teman-teman berkebun durian. Membayangkan ada seorang sahabat di Jawa Tengah punya pohon durian 2 batang, pohon durian duri hitam, usia pohon 7 tahun. Tahu nggak, sekali panen dia dapat penjualan buah durian dari satu pohon itu 18 juta. Untuk satu pohon? Satu pohon usia 7 tahun durian duri hitam sekali musim dapat 18 juta. Berarti kalau 2 pohon 36 juta sekali musim. Satu kali musim? Satu kali musim cuma 2 pohon lah. Saya membayangkan, wow, satu pohon 18 juta. Kalau 100 pohon itu uangnya udah berapa coba teman-teman? Saya kebayang nggak, satu pohon 18 juta, berarti kalau 100 pohon jadi pendapatannya 1,8 M. 1,8 M, bener ya? Ya kurang lebih begitulah. Nah, saya langsung pikiran tuh langsung jalan. Wis, keren juga nih, saya punya tanah keluarga di kampung yang bisa muat pohon durian 120 batang. 120 batang. Tahu nggak, saat itu saya langsung
buka tabungan, beli bibit, pesan bibit 200 dari Jawa Tengah, kirim ke Padang, langsung tanam. Langsung tanam tanpa persiapan, tanpa belajar dulu, beli bibit 200 langsung tanam. Tanamin. Jadi yang di 120 tambah yang dekat rumah, di total 200. Tahu nggak apa yang terjadi? 2 bulan setelah tanam 70% tewas. Mati udah? 70% bibit yang saya tanam tewas. Nah, jadi saya pikir kok bisa seperti ini. Saya membayangkan dulu kan juga saya hobi tanam-tanam, kayak nanam tuh gampang lah, buka gali lubang, bersihkan lahan, gali lubang, terus tambah kompos, pupuk segala macam, belajar dari sosial media segala macam, tanam gitu kan. Udah, saya lanjut aktivitas di Padang sebagai pedagang parfum. Ya itu 2 bulan habis itu mati. Saya memikir, apa memang saya nggak cocok di kebun durian ya? Saya belajar dari teman-teman lagi, cari tahu lagi. Ternyata baru saya ketemu, ternyata nanam durian nggak segampang ini, bayangkan. Nanam durian itu gampang, yang susah tuh perawatannya. Kita bisa beli bibit durian, satu bibit berapalah, 70-80 ribu per bibit. Akan tetapi biaya perawatannya per bulan itu selama 5 tahun itu gila-gilaan. Makanya dulu saya mikir, banyak teman-teman minta bagi bibit dong, saya bikin bibit. Tapi ternyata setelah dibagikan, ya mereka nggak bisa merawat. Jadi yang masalah itu bukan, kalau teman-teman buat beli bibit aja susah, ya saya khawatir merawatnya akan lebih susah lagi gitu kan. Nah itu di awal-awal ya. Kemudian akhirnya saya belajar lagi 6 bulan, saya cari ilmu kesana kemari bagaimana merawat durian. Rawat, akhirnya tanam lagi. Sempat 6 bulan saya frustasi, merasa pesimis, ya nggak mungkin nih, saya nggak cocok di kebun durian. Akhirnya saya datang ke kebun teman-teman, saya belajar dari bersama teman-teman di Durian Traveler dan di kebun lain di sosial media. Akhirnya muncul lagi semangat, saya belajar banyak hal. Saya ikuti pelatihan kesana kemari. Akhirnya saya baru mulai lagi. Tanam lagi setahun. Masalah mati busuk akar, masalah nanti kena badai, masalah nanti jamur di batang, jamur di daun, diganggu binatang, diganggu kera dan lain-lain. Ternyata memang ternyata permasalahan durian nggak cuma di awal tanam aja, sepanjang waktu. Sekarang di kebun Delongan Asma Farm di sini usia udah 5 tahun, lain lagi masalahnya. Sekarang kita digerogotin dengan hawar daun. Hawar daun ini yang membuat saya betul-betul merawat secara intensif. 2 minggu 1 kali kami mesti datang dari Padang, bawa tim, bawa mesin penyemprot, sprayer yang bagus, kemudian obat-obatan. Sekali jalan ya memakan dana yang lumayan juga. Dan itu kita udah jalankan 1 tahun perawatan untuk antisipasi jamur hawar daun ini, belum tuntas juga. Masih, karena menurut cerita teman-teman biasanya hawar daun itu tuntas dalam 2 tahun apabila benar-benar dirawat. Tapi kalau tidak dirawat, pohon bisa tewas juga. Jadi memang berkebun durian, kalau kita melihat hasilnya itu betul-betul menggoda. Itu luar biasa, teman-teman bisa jadi kaya raya dengan punya 200 batang pohon durian terawat aja. Seperti saya bilang tadi, satu batang bisa menghasilkan 18 juta sekali musim. 200 batang udah berapa coba, betul-betul kaya raya. Tapi kita berpikir logika gini, berlian benda yang sangat berharga. Apakah mendapatkan berlian itu mudah? Tidak. Emas nilai jualnya selalu tinggi. Apakah mendapatkan emas itu mudah? Tidak. Sesuatu yang bernilai tinggi perlu perjuangan keras juga untuk mendapatkannya. Seperti itulah berkebun durian. Banyak tantangan ya udah. Banyak tantangan, nggak segampang panennya. Panennya kelihatan menarik, gampang, menyenangkan, tapi proses merawat 5 tahun itu yang sangat berat sekali. Itu yang nggak sanggup, banyak teman-teman nggak sanggup menjalani. Teman-teman tahu kan? Teman-teman mungkin membayangkan, berkebun durian penghasilan gede. Kalau memang gampang berkebun durian, mungkin dari dulu Indonesia udah durian semua isinya. Mungkin di mana-mana udah ada kebun durian. Sejak zaman Pak Harto tahun 1970-an, 1980-an itu berkebun durian udah digiatkan. Tapi sekarang hasilnya mana? Banyak tahun 80-an bersama Pak Harto banyak yang membuka lahan kebun durian. Tapi sekarang hasilnya mana? Artinya apa? Memang banyak lahan-lahan yang dibuka dulu nggak berhasil jadi sampai sekarang. Hanya beberapa pekebun yang tangguh yang berhasil mencapai pada masa panennya. Oke. Nah, itu juga ya Nop. Boleh dibawa kami ke kebunnya udah sambil jalan-jalan? Oke, yuk. Nah, jadi itu juga teman-teman banyak komentar kan ketika saya berkebun durian.
ketika saya banyak mengajak teman-teman berkebun durian, ngapain berkebun durian? Nanti kalau 5 tahun lagi di mana-mana orang akan tanam durian, durian akan membanjir di mana-mana. Sebetulnya pemikir seperti ini udah ada sejak tahun 1980-an dulu, ketika Pak Harto begitu masifnya menanam durian montong. Tapi kenyataannya kan nggak seperti yang dibilang kebun montong di mana-mana, enggak gitu loh. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen berkebun durian itu peluangnya masih besar sekali. Masih besar, kesempatannya masih besar sekali. Tapi ada syaratnya. Teman-teman perlu punya mental baja dan perlu punya kecukupan cadangan finansial. Karena ya mohon maaf, terus terang aja ya, berkebun durian itu biaya nggak sedikit loh teman-teman. Biayanya nggak sedikit teman-teman. Jadi kalau teman-teman berkebun durian betul-betul teman persiapkan buat 5 tahun itu, siapkan mampu nggak menjalaninya, mampu nggak secara mental dan secara finansial. Itu yang penting teman-teman persiapkan dulu gitu. Jangan keburu nafsu lihat orang tanam durian, kita tanam durian. Mentang-mentang kita punya lahan, bisa beli bibit, kita tanam sebanyak mungkin. Jalani dulu prosesnya. Kalau teman-teman rasanya mampu 10 batang dulu tanam, sementara teman-teman belajar. Kalau teman-teman mampu 100 batang dulu tanam, sementara belajar. Dan bayangkan selama 5 tahun teman-teman betul-betul siap, fokus, betul-betul totalitas untuk membiayai dan menjalaninya teman-teman. Itu loh. Begitu ya. Nah, di sini nih ada berapa pohon udah topan? Ini sekitar 120 batang. 120 batang untuk usia rata-rata 5 tahun. 30% yang saya bilang tadi 5 tahun. 5 tahun. Karena yang 70% mati, tewas. Baru gitu. saya tanam susulan seperti ini. Ini sebenarnya ada susulan. Nah, ada yang pohon gede-gede. Nah, ini 5 tahun. Yang ini 5 tahun. Ini 5 tahun. Nah, ini susulan setelahnya saya tanam lagi. Nah, di belakang itu ini baru 3 tahun ini. Yang mana udah? Nih. Yang ini. Mati juga, aku tanam lagi. Ini usia 3 tahun. Iya, jadi teman-teman lihat di sini kok nggak seragam pohonnya. Iya, karena banyak yang mati. Seiring perjalanan banyak mati. Ini juga. Ini mati baru tanam 1,5 tahun. Oh, jadi dari 120 pohon yang ditanam, Iya, beberapa pohon mati lalu kemudian ditanam lagi. ditanam lagi. Dan setelah ditanam ada lagi yang mati. Baik Oh. mati kena penyakit busuk akar, mati ada yang patah jebol kena badai. Banyak kendalanya loh. Boleh lanjut jalan-jalan di kebunnya udah. Yuk, Ini nah. pasti teman-teman yang ada di channel YouTube ini penasaran seperti apa sih kebunnya Uda Topan dan Nah. perawatan apa saja yang dilakukan oleh Uda Topan. Ya, tadi kita bilang apa? Hawar daun ya. Hawar daun. Masalahnya sekarang lagi kita hadapi. Ini tak salah satu tantangan juga ya udah dalam berkebun durian. Betul. Nah, itu tim kita buat penyemprotan 2 minggu 1 kali. Oh, ini tim penyemprotan Uda Topan. Ini tangki isinya 100 liter udah. 500. 200 liter. Pak Wal, say hi Pak Wal. Assalamualaikum. Oke, terus. Lanjut. Oh, ini. teman-teman lihat penyakit durian. Di daun ini hawar daun. Teman-teman lihat daunnya. Kita zoom dulu teman-teman. Tuh. Kering. Oh, kering. Saya Seperti- kalau udah melihat kondisi tanam kayak gini rasanya aduh, patah semangat. Patah semangat. Kalau saya nggak kuat mental, saya udah mundur. Saya merasa nggak sanggup nih, berat menjalaninya. Ini di daun. Ini lagi ulat penggerek. ulat penggerek. Nah, Nah, kita zoom juga. kalau kita nggak kawal, nggak rawat, ini batang bisa bolong-bolong di dalamnya. Akhirnya mati juga. Oh. Nah, Itu ya udah ya. itu dia. Ada lagi masalah lain. Masalah lain. Ada lagi? Ternyata saya memikirnya gini udah. Tinggal tunggu 5 tahun kemudian durian itu berbuah. Ah. Ini dia. Coba ini apa? Ini pangkal durian, bangkal durian. Ini dulu pohon durian duri hitam, begitu indahnya percabangannya. Ibaratnya seperti itulah. Oh, rimbun seperti itu. Rimbun seperti itu pohon durian duri hitam. Begitu saya bangga, bahagia melihatnya. Oh, terus kenapa ini bisa terjadi udah? Jadi ini dulu cabangnya V. Jadi teman-teman yang nggak percaya percabangan V, kenapa mesti dipotong? Kayak gini. Nih contoh. Kita lihat dulu. Ini percabangan V. Oh iya, Nah, percabangan akhirnya V. saya potong. Kita perdekatkan lagi kameranya. Nah, dulu saat saya potong bikin video, banyak teman-teman yang komentar, ngapain dipotong, kan bisa diikat gitu kan? Kenapa dipotong tuh? Di Thailand bisa aja, aman-aman aja. Nah, kalau nggak dipotong jadinya seperti ini. Jadi ini waktu itu ada 3 batang, nih, 3 batang.
cabang V kena badai, patah kerak, rengkah di sini. Rengkah yang cabang V1. Kemudian karena ini udah terbelah setengah, lemah, kena badai lagi, patah juga. Hasilnya apa? Mati. Pohon durian duri hitam yang saya bilang tadi setahun bisa panen 18 juta. Kena badai, pohon usia 4,5 tahun. Rimbun seperti itu. Berakhir tragis seperti ini jadinya. Astagfirullah. Jadi ya, bayang udah 4 tahun merawat, biaya yang nggak sedikit, hasilnya seperti ini. Saya membayangkan jangankan sebesar ini, mungkin yang tingginya 2 meter saja patah. Ini durian saya ya. Itu rasa hati nggak enak udah. Iya. Apalagi durian Nangis sudah saya. sebesar ini. Nangis saya loh. Dapat berita dari Dawal, difotoin, aduh. Tapi akhirnya ya akhir terbiasa. Dan terakhir, tahu nggak, terakhir di kebun kita di situ pohon durian duri hitam juga tinggi banget, paling membanggakan. Iya ya, udah setinggi itu ya. Ya, seperti itu. Udah Patah setinggi juga ini kena teman-teman. badai. Nah ini untuk yang rimbun ini jenisnya Mas Muar ya udah. Mas Muar D168. Mas Muar ini teman-teman salah satu durian unggulan juga. Ya, Bahkan ada yang menyarankan di antara musangking, bawor, Tanam duri Mas hitam, tanamlah Mas Muar. Ya. Karena pada saat penyerbukan bunga ini sangat bermanfaat untuk tanaman yang lainnya. betul. Nah, kalau Mas Muar batangnya agak kuat, lebih kuat. Tapi kalau durian duri hitam tadi itu lunak. Makanya sangat hati-hati, dikawal betul. Harganya memang mahal. Mas Muar kan juga lumayan harganya udah. Ya. Tapi tapi batang lebih kuat. Berarti kalau Mas Muar ini kalau percabangannya seperti ini ada yang berbentuk W, V ini tidak apa-apa. Masih aman. Masih aman Masih walaupun ada aman. juga rekan, tapi masih aman lah gitu. Tapi tetap kita perhatikan percabangannya ya. Jaga juga gitu kan. Untuk jaga-jaga buat ke depannya. Ya. Nah teman-teman, nah seperti inilah ya udah ya. Ya, ini yang patah di sana. Jadi ceritanya durian udah topan yang ada di blok lainnya sudah sebesar ini teman-teman. Duri hitamnya sebesar ini karena sesuatu hal patah. Bayangkan berapa waktu yang terbuang, berapa biaya yang habis yang sudah dikeluarkan oleh udah topan. Jadi kalau udah topan tidak kuat-kuat mental mungkin ya kebun ini sudah ditinggal. Ya. Jadi Saya kalau pernah pada fase-fase patah semangat tuh berasa nggak mampu menjalanin baik secara tenaga dan secara keuangan. Tapi akhirnya saya memutuskan ya ini udah terlanjur dijalanin dan saya punya cita-cita besar bukan buat diri saya sendiri. Saya target bagaimana apa yang saya buat bisa jadi motivasi bagi orang lain. Ya sudah, akhirnya saya tunda segala hal-hal yang mubazir. Saya fokuskan dana saya untuk merawat kebun. Saya upayakan ya saya berhemat di sisi lain dan saya maksimalkan untuk kebun gitu. Nah sejauh ini udah agak saya potong dikit ini. Dalam udah berkebun durian, memang kan durian udah belum menghasilkan. Tapi dari beberapa pohon yang udah tanam kan sudah berbuah. Baik itu lahan pertama, lahan uji coba yang ada di Perumnas di mana udah tinggal. Kemudian lahan yang ada di Periaman juga sudah berbuah. Nah ini muncul pertanyaan, mau sampai kapan udah mau membesarkan pohon durian ini? Apakah udah tidak tergiur dengan kawan-kawan yang duriannya baru berumur 4 tahun sudah dibuahkan, sudah mulai menghasilkan, apa yang sebenarnya udah tunggu udah topan? Ya kalau saya ya alhamdulillah sampai saat ini untuk kebutuhan hidup saya ada rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi sehingga saya pun tetap lanjut bertahan bagaimana membesarkan durian ini, merawat durian sebaik mungkin dulu, tidak memaksa berbuah dulu, tidak mengejar cari keuntungan dulu. Saya punya target usia 6 tahun atau 7 tahun pohon betul-betul mapan, sehat dan baru siap dibuahkan. Jadi memang 5 hingga 6 tahun itu saya siapkan masa-masa untuk investasi dulu. Karena saya menginginkan pohon durian yang saya tanami bisa berusia hingga 50 bahkan 100 tahun ke depan. Oh, berarti untuk jangka lebih panjang lagi. Iya. Makanya untuk pembuahan saya nggak gitu paksakan, mengikuti irama alam aja, mengikuti musim normalnya aja. Tanggung jawab saya cukupi kebutuhannya, cukupi nutrisinya, obati penyakitnya. Nanti kalau tanam sehat, insya Allah dia akan memberikan buah terbaik buat kita. Oh begitu. Boleh lanjut lagi udah topan kita Yuk. jalan-jalan di kebunnya. Oke. Seperti kebun udah topan ini cantik yang ada di Pariaman. Ini ada satu nih, pohon durian super tembaga.
kebanggaan Indonesia. Durian super tembaga, Ya. durian unggulan. Ya, asal Pulau Bangka. Oh, besar dia seperti ini ya. Ya. Tapi super tembaga untuk saat ini masih dalam tahap uji coba ya Masih udah. coba. Kita belum tahu apakah tanah Sumatera bisa memberikan buah terbaik ke super tembaga. Oh, berarti Menurut cerita teman-teman dari Pulau Jawa, belum sampai saat ini belum bisa menghasilkan buah yang terbaik. oh, berarti super tembaga belum bisa kita samakan dengan duri hitam, bawor, musangking yang sudah teruji ditanam dimanapun bisa tumbuh subur. Ya, kalau untuk adaptivitas kita masih proses pengujian. Karena memang teman-teman kan bilang super tembaga paling mahal loh sekarang 1.200.000 per kilo, yaitu super tembaga yang dari Pulau Bangka yang performanya terbaik. Cuma permasalahannya sampai sejauh ini beberapa teman-teman pekebun di Jawa melaporkan agak susah mendapatkan performa terbaik untuk super tembaga. Artinya kalaupun namanya duri super tembaga, kalau rasanya nggak maksimal juga nggak bisa dijual mahal kan? Oh iya, hanya harga sesuai dengan kualitas. Kualitas, orang bukan mencari namanya tapi mencari rasanya. Kenapa duri super tembaga harganya mahal? Karena memang yang dari tempat daerah aslinya di Pulau Bangka bisa menghasilkan buah dengan rasa yang luar biasa. Akan tetapi cerita teman-teman di Pulau Bangka juga, buah terbaik itu juga nggak semua dihasilkan dari pohon-pohon durian super tembaga. Hanya beberapa pohon yang betul-betul perawatannya bagus dan penjarangan buahnya betul-betul optimal. Kalau buah terlalu banyak di pohon, otomatis kecukupan nutrisinya tidak mencukupi dan kualitas pun jadi nggak bagus. Oh begitu. Itu salah satu problem super tembaga, ketika buahnya banyak, performanya nggak tercapai. Oh iya iya. Nah pertanyaan lagi udah. Aha. Selama ini sejauh udah pergi ke Thailand, Mhm. sejauh udah pergi ke Malaysia Mhm. dan Indonesia, 3 negara tersebut memang berada di Asia Tenggara. Mhm. Tapi kenapa Malaysia dan Thailand itu berada jauh ilmu pertaniannya dari kita Indonesia? Bukan berarti kita menganggap diri kita ini tidak bisa bersaing. Mhm. Hanya saja kami melihat Thailand, Malaysia memang begitu jor-joran dalam perkebunan serta pertanian. Mhm. Bahkan kita memang negara kepulauan terbesar, seharusnya kita bisa lebih bersaing dari Thailand, bahkan dari Malaysia. Mhm. Ini dari segi durian. Apa yang bisa udah sampaikan? Mudah-mudahan dari banyak orang yang menonton video ini nantinya bisa memicu semangat mereka untuk membuktikan kita juga bisa bersaing dengan negara tersebut. Oke. Jadi saya sempat baca-baca sejarah perdurianan di Asia Tenggara. Kalau untuk Indonesia, kita dikenal sebagai negara dengan jumlah pohon durian terbesar di dunia, terbanyak di dunia. Di dunia. Di dunia, dan pohon-pohon terbesar juga. Terbukti di di Candi Borobudur, salah satu lukisan yang itu Candi Borobudur dibangun tahun berapa ya? Artinya kesimpulan, zaman-zaman kerajaan terdahulu, durian sudah menjadi buah mahal di Indonesia, buah Favorit. para bangsawan. Artinya sejak zaman kerajaan di Indonesia sudah ada durian. Nah, kita berangkat ke Malaysia. Saya baca mempelajari beberapa literatur, buku dan sejarah di Malaysia. Kenapa kok Indonesia yang lebih dahulu punya pohon durian? Negara mungkin bisa jadi mungkin pohon durian itu zaman dahulu, zaman kerajaan atau zaman purbakala dulu, mungkin asalnya dari Nusantara ini. Tapi kenapa kok Malaysia lebih maju perdurianannya? Akhirnya saya dapat suatu buku, ternyata perdurianan Indonesia sudah dikembangkan, sudah diteliti, sudah dibudidayakan sejak tahun 1934. 1934. Ya, tahun 1934 pemerintah British atau kerajaan Malaya, waktu pemerintahan Malaya itu sudah mendaftarkan durian pertamanya. Saya nggak tahu 1934 atau 1937, itu D24. D24. Bayangkan sebelum Indonesia merdeka, sebelum Malaysia merdeka, mereka sudah mendaftarkan duriannya, sudah mempopulerkan durian unggulannya. Saat itu di Indonesia durian ada durian banyak, tapi ada negara kerajaan Malaya yang sudah mempopulerkan, sudah meneliti, sudah membudidayakan duriannya. Artinya Malaysia itu udah lebih duluan pemerintahnya untuk betul-betul membudidayakan durian. Itu dia. Dari tahun 1934 tadi. Berarti Malaysia itu memang dari dulunya sudah memprioritaskan Iya. mengembangkan durian. Pemerintahnya betul-betul memperhatikan, betul-betul meyakini durian adalah sumber kekayaan
untuk jangka panjang. Untuk jangka panjang. Ya. Oke. Boleh jalan-jalan lagi udah. Di Yuk. sini agak panas sedikit. Kemudian apa nih rencana Uda Topan ke depannya? Mhm. Terutama dalam mengembangkan perkebunan durian. Saya membayangkan di Sumatera Barat itu nanti ketika kita bisa menciptakan, membangun suatu kebun percontohan, lalu nanti dengan adanya contoh yang sudah berhasil, masyarakat Sumatera Barat merasa yakin bahwa ini adalah sesuatu menarik untuk meningkatkan kesejahteraan ke depan. Untuk meningkatkan kesejahteraan Iya. ekonomi. Iya. Nah, jadi itu juga yang mendorong saya kenapa berupaya untuk bertahan, tetap menjalani prosesnya membangun kebun delongan. Supaya nanti target saya bukan sebagai menghasilkan cuan, tapi bagaimana menjadi motivasi bagi orang-orang Sumatera Barat, menjadi model yang layak mereka yakini untuk ditiru, sehingga ke depan nanti Sumatera Barat sebagai salah satu daerah penghasil durian terbesar di Indonesia. Mudah-mudahan Masa itu Sumatera nanti Barat. mungkin saya bersama teman-teman mungkin para pengusaha di Sumatera Barat memikirkan juga bagaimana tentang pemasarannya. Ah iya, pemasaran ini udah. Mhm. Nah, misalkan bahkan itu di Pariaman atau di Kota Padang, di Lubuk Minturun. Mhm. 100 orang menanam durian premium dengan SOP yang benar. Mhm. Nah, nanti mereka akan bingung. Ini durian mau dijual kemana? Mhm. Ini mohon maaf. Nggak mungkin kan durian musangking ini dijual di tepi jalan. Mhm. Siapa yang berani menawar? Berapa durian satu, Pak? 300.000 per kilo. Mungkin orang berpikir-pikir. Nah, tentu kita punya market. Mhm. Kita punya pasar tertentu. Bagaimana nanti durian ini bisa kita jual. Nah, mohon pencerahannya udah. Oke. Salah satu nilai lebihnya kita terkhusus nih buat Kota Padang, Pariaman dan juga daerah-daerah di Sumatera Barat. Kita punya yang namanya bandara. Bahkan bandara kita bandara internasional loh. Kalaupun misalnya kelak penerbangan bisa ke Singapura, kita kirim durian, itu bisa dikirim. Durian kita panen pagi, packing antar ke bandara, siang terbang ke Jakarta, sore sudah bisa dinikmati oleh masyarakat di Jakarta. Oh, Nah, kita kirim. Kebayang nggak? Ya. Indonesia sekarang setiap musimnya masih mengimpor durian musangking dari Malaysia. Oh, berarti kita masih minta ke Malaysia ini Iya. untuk mengisi pasar kita. Iya, teman-teman boleh nanti searching outlet durian premium. Kita ambil Jakarta aja dulu ya. Pekanbaru ada banyak, di Medan ada banyak, Surabaya juga ada banyak. Kita ambil Jakarta aja dulu. Banyak. Saya punya teman-teman sesama durian traveler yang punya outlet durian dan mendatangkan setiap hari atau paling lama 2 hari 1 kali durian musangking dari Malaysia. Kita masih minta ke Malaysia. Iya, Padahal perkebunan durian kita sudah mulai menjamur. iya. Itu intinya berarti durian kita belum bisa menghasilkan kualitas yang bagus. Belum mencukupi. Belum mencukupi. Sudah menghasilkannya bagus ada, Oh, ada udah. tapi udah habis di kebun duluan. Oh iya. Kita lihat teman-teman yang punya kebun di Semarang, di Jawa Timur, di Bogor, di Medan, baru di pohon udah dilabelin, udah pembelinya. Oh iya. Bahkan saya pernah dengar cerita nih di kebun duriannya AA Kadu. Iya, Gara-gara postingan ada durian, banyak orang yang datang ke sana. sepeda Tapi- demo Tapi di demo karena pada saat orang datang ke sana Duriannya nggak ada. buahnya habis. habis. Nah, Oh iya. di kebun aja udah habis, makanya teman-teman pedagang punya outlet durian di Jakarta harus mendatangkan durian dari Malaysia. Kebayang nggak berapa uang rupiah kita akhirnya mengalir ke negara tetangga. Iya betul. Nah, sejauh ini udah selama 26 menit udah menjelaskan tentang durian. Mhm. Saya berharap ini kawan-kawan yang menonton video ini setidaknya tertarik lah menanam 1 batang 2 batang durian. Karena hanya saja begini udah. Mhm. Banyak yang masih pesimis Ya. akan potensi durian. Mhm. Bahkan dari beberapa kolom komentar yang saya baca, Mhm. siapa juga yang mau beli durian dengan harga 300.000, jangankan 300, 200.000 orang mikir-mikir. Mhm. Nah, mindset seperti ini yang harus dirubah. Mhm. Tips nih, bagaimana atau cara pandang Uda menyikapi hal yang demikian sebagai pekebun durian ini? Kalau kita membayangkan kayaknya siapa juga yang mau membeli durian sampai 1 juta. Ya. Teman-teman coba lihat warung-warung coffee shop yang jual kopi secangkir 40.000, 50.000 di kota-kota besar. Banyak kan? Oh iya banyak. Kita beli kopi di warung 1 cangkir berapa?
Ya kalau di warung-warung kedai-kedai biasa mungkin 3.000, 5.000 lah paling mahal. 3.000. Kopi yang 3.000 satu cangkir pasarnya ada. Iya Kopi jelas. yang 50.000 satu cangkir rame juga. Iya betul. Kok bisa? Mungkin sesuai dengan apa? Gaya hidup orang-orang. Gaya hidup. Ya. Gaya hidup. Nah, durian. Teman-teman tahu stick? Tahu? Stick ada yang harganya 50.000 satu porsi. Ya. Teman-teman tahu stick wagyu yang sapi di Jepang itu? Oh iya iya. Yang harga sampai 1,5 juta satu porsi. Ah. Di kota-kota besar laris juga. Oh Nah, iya. memang durian mahal ini kita pemasarannya ke kota besar, di mana orang yang punya kebutuhan hidupnya tinggi, gaya hidupnya tinggi. Kita di daerah jangan jual durian musangking, tapi kita di desa bagaimana menghasilkan durian musangking, kita jual ke kota. Uang orang kota ngalir ke desa. Kalau kita berpikir mindsetnya seperti orang jual durian di daerah, panen bawa ke pinggir jalan ya nggak ada yang beli. Nggak sanggup orang Nggak beli sanggup. Tapi kita di kampung, di daerah, mindsetnya bagaimana kita merawat kebun durian sebaik mungkin, menghasilkan buah kualitas bagus, dikemas secara baik, diantar ke bandara, kirim ke Jakarta, kirim ke Pekanbaru, kirim ke Batam, kirim ke Surabaya, ke Semarang. Bahkan suatu saat kita mestinya juga sebagai pengekspor durian seperti halnya Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja. Oh, Kebayang Vietnam nggak, dan teman-teman? Kamboja juga ikut Iya, udah. Vietnam merdekanya belakangan. Baru-baru berapa tahun, puluh tahun ke depan masih suasana perang. Mohon maaf ya, kondisi ekonomi Vietnam, ya kalau saya nggak salah masih di bawah Indonesia. Akan tetapi Vietnam adalah salah satu negara pengekspor durian terbesar ke Cina. Vietnam itu mengagetkan loh, teman-teman boleh lihat data tahun 2023 sempat berbanding-banding dengan ekspor durian Thailand. Oh, bisa menyaingi Thailand. Iya, dia punya target, dia punya impian besar. Oh. Vietnam punya impian besar terhadap durian, makanya mereka, teman-teman boleh lihat di video-video sosial media bagaimana orang Vietnam sampai sawah pun ditanami durian. Oh, iya, saya pernah tengok di Itu Vietnam loh. Dia bikin seperti gundukan tinggi. Kita mungkin ketawa melihatnya, gila apaan, tapi ternyata sementara kita masih mengetawakan orang Vietnam, mereka sudah mengekspor durian sampai ke Cina, sampai ke Korea, Dan kita dan kita masih ketawa juga. masih tetap ketawa. Iya. Itulah nada. Ayo, come on, jangan terlalu banyak ketawa, tapi ketawakan diri sendiri. Kapan ya gue kok belum bisa-bisa aja, kenapa orang Vietnam aja udah ekspor durian, kok kita belum gitu loh. Oh gitu. Boleh kita jalan ke kebun yang itu dah? Yuk. Nah, ini jenis duri hitam udah ya? Ya, ini duri hitam. Subur. Subur. Oh, Ini juga memang. udah banyak kita potong-potong dahannya. Lihat banyak rengkahnya juga loh. Ini ada bekas rengkahnya, mana ya? Itu atau ini ya? Ini nih. Oh enggak, kita potong. Ya, syukurnya nih cepat kita potong jadi aman. Oh, duri hitam. Ini musangking bukan? Ini bawor. Oh, ini bawor. Bawor ini. Ditanam dekat-dekat. Ya, waktu itu saya masih bodoh-bodohnya saat tanam itu tanam gitu. Masih Jalan. meraba-raba ya udah. Iya. Itu juga duri hitam yang baru kita tanam. Ini mati juga dulu. Oh, ini duri hitam. Kecil, ya. Duri hitam. Nah, ini kebun pepaya. Itu pepaya. Oh, jadi meskipun sudah tanam durian, nah masyarakat yang hobi tanam pepaya juga tanam pepaya di sini. Iya, karena pepaya 8 bulan bisa panen. 8 bulan bisa panen. Kalau durian 5 tahun bisa 5 tahun panen. baru panen. Ya pilihan ada di tangan kawan-kawan lagi. Iya. Mau tanam pepaya atau mau tanam durian. Tapi durian nanti 30 tahun, 40 tahun buahnya makin banyak, makin enak. Oh iya jelas. Oh seperti ini ya kebunnya udah topan. Nah, jadi nggak rata sih, banyak. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang jarang, ada yang mati juga gitu kan. Ya seiring berjalannya waktu ada juga yang banyak diganti karena durian ini mati ya udah. Iya, iya. Ini untuk penyemprotan berapa minggu sekali udah? Di sini 2 minggu 1 kali. 2 minggu 1 kali. 2 minggu 1 kali. Keren ya kebunnya. Ini juga tumbuh belakangan pasti. Kemarau sekarang, Om. Kemarau. Nah, cara mengatasi kemarau dengan Siram. disiram. Nah, tadi sini pasti. Nah, kalau udah teman-teman punya pohon durian kayak gini tuh berasa happy
semangat aja. Tapi kalau udah kayak tempat tadi, aduh, Oh, yang ini udah. ya oke kan. Cantik. Tapi tetap juga Nob, udah mulai. Ini hawar daunnya. Oh, udah Jadi terserah kita mesti warna jaga, juga. mesti kawal. Kalau nggak bisa nyebar juga, kasihan. Tapi kebunnya cantik ini. Iya. Lorong-lorong ini. Mm. Ini bisa bikin video klip lagu India. Foto prawedding Nob, sini. Iya, boleh. Nah, sampai lagi kita di titik awal kita bertemu Ya, udah topan ini. Kebayang nggak kalau teman-teman punya 100 batang seperti ini, sehat, pohonnya terawat, nanti buah bergelantungan di sini, alangkah bahagianya. Pagi-pagi sambil menikmati kopi, kita bersyukur kepada Ilahi. Alhamdulillah ya Allah, Engkau anugerahkan buah-buah yang lezat yang bisa dinikmati banyak orang. Dan sampai suatu saat pohon kita terus terawat tumbuh sampai pada akhirnya kita menghadap Ilahi dan kita tidak ada lagi di muka bumi dan durian kita terus tumbuh terus menghasilkan buah-buah terbaik. Ya, saya berharap membayangkan suatu saat ketika saya sudah di alam lain, ya durian tersebutlah salah satu menjadi amal jariah yang membantu kita nanti. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Boleh jalan ke situ dah di penghujung kebun. Yuk. Sebagai penutup di video kita. Wih, masya Allah, ini subur udah. Ini dulu sempat sekarat Nob. Oh, ini power ya. Pernah sekarat juga kena penyakit jamur di batang dulu. Subur teman-teman. Ini bekasnya. Coba tengok. Nah, ini bekas kena penyakit dulu. Alhamdulillah sudah pulih. Oh iya. Dan ketika Masya Allah, tabarakallah, ajaibnya tanaman durian ya, dan saya amatin ketika sudah pernah kena penyakit dan berhasil kita rawat dengan baik, pertumbuhannya cepat. Mungkin seperti antibodinya sudah terbentuk gitu. Oh, ini bonggol kelapa berarti sebelumnya ini kebun kelapa udah. Pohon kelapa 80 batang saya tebang. Pohon kelapa Iya. ditebangi semua. Sampai orang kampung bilang saya gila. Oh, berarti Pohon ditanami kelapa durian. ditebang gitu. Tapi cantik loh kebunnya. Alhamdulillah. Nob. Ini bagus kebunnya teman-teman. Siapa nanti ya yang tidak pengen kebun durian seperti ini? Berita mah kalau warna hijau mengkilap ini alangkah indahnya gitu. Ya. Sehat gitu. Dan di video pun cantik kelihatannya. Iya. Jadi berkebun itu tentang perasaan cinta juga, kasih sayang juga. Dan kenapa kita di kebun Delongan bangun jembatan, kita nama jembatan kasih sayang. Supaya Karena untuk berkebun durian itu perlu kasih sayang. perlu kasih sayang. Iya. Perlu diperhatikan juga Perlu ya. diperhatikan. Bahkan ya mungkin seperti orang gila, saya senang kalau ke kebun sendiri ngajak ngobrol. Kamu sehat ya? Alhamdulillah, Masya Allah, daun kamu segar. Sebuah nanti jadi kebaikan bagi banyak orang. Oh gitu. Dan bisa tanaman jadi sehat loh. Mulai ke situ dah di penghujung kebun. Nah, ini pinggir lahan kita. Nah, ini kan dahannya berbentuk W. Iya. Apakah ini tidak berisiko nantinya pada saat dia besar? Ini harusnya dipotong sih dok. Tapi syukurnya bentuk cabang kecil. Ini mau dipotong nanti nih. Oh, yang ini mau dipotong. Ini dulu nggak terperhatikan karena dulu masih rimba aja, jadi nggak kelihatan. Kalau udah besar, ini mesti dipotong sini nanti nih. Nah, kalau teman mau punya cabang kayak ini, potong, bisa potong bagi sini. Jadi nanti ini membesar. Ketika kita potong bagi sini, gergaji, ini akan membesar cabang gini. Ini lahan mau buka lahan baru dah? Oh enggak, ini lahan sebelah dok. Oh, lahan orang ini. Sebelah mau tanam ubi, Oh, mau tanam ubi. buat keripik balado. Oke, terima kasih udah Topan atas waktunya. Semoga video ini bermanfaat nantinya. Amin. Pesan buat kami nih, Jadi, penonton setia udah. Jadi buat teman-teman yang tertarik berkebun durian, betul-betul pelajari dulu. Cari teman sebanyak mungkin sesama pekebun durian. Cari teman sebanyak mungkin sesama pekebun durian. Pertama, kita bisa belajar dari mereka. Kedua, mereka sebagai buat charger energi bagi kita. Jadi ketika kita berkunjung ke kebun teman-teman yang tadinya mungkin lagi down, lagi patah semangat, ketika kita melihat kebun teman-teman segar berbuah, kita jadi termotivasi kembali. Oke. Itu teman-teman. Oke udah Topan, terima kasih banyak atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Amin. 1, 2, 3. Jadi sekarang kita masih antisipasi untuk penyebaran hawar daun di kebun Delongan Asma Farm. Ini Dawal nge-mix obat-obat yang kita gunakan. Untuk satu tangki ini memang kita pakai campuran Amistar Top yang 100 ml, terus Lanet yang 100 gram ya Dawal ya? Iya. Lanet 100 gram. Terus ini berapa? Ini sepertiga. Nah, ini sepertiga. Mega Z.
Jadi untuk antisipasi perkembangan jamur rhizotonia, penyebab hawar daun di kebun delongan Asma Farm.